Mahasiswi tidak menemukan darah di celana dalamnya. Menghitung siklus penuh, ini sudah yang ketiga kalinya dia belum haid. Dia merasa sedikit gelisah. Jadi dia bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa, "Gadis, kamu sudah hamil." Hal ini membuat Anne sangat terkejut. Sekarang dalam hatinya, dia hanya ingin menggugurkan bayinya secepatnya. Di Perancis saat itu, wanita hamil yang belum menikah akan ditangkap dan dihukum. Tetapi dokter menolak untuk membantunya menggugurkan bayinya. Anne yang pandai bisa memikirkan cara lain. Mungkin nanti saya akan keguguran secara spontan. Mungkin begitu, pulang dan lihat perutnya. Perutnya sedikit menonjol, dia merasa tidak aman di hatinya. Di depan teman-temannya dia berusaha menyembunyikan nafsu makannya. Terkadang dia diam-diam memakan makanan teman sekamarnya. Anne masih belum menemukan cara untuk mengalami keguguran alami. Dia memutuskan dia tidak bisa terus seperti ini. Menunggu minggu keempat, Anne pergi ke dokter lain. Pada saat yang sama, dia mengancam dokter untuk meresepkan obat lain untuknya. Dokter tua itu tidak berdaya dan hanya bisa meresepkan obat lain untuk Anne. Sore hari setelah menyuntikannya, hatinya bisa agak diyakinkan. Ini membuatnya tampak melihat harapan. Tapi seminggu telah berlalu begitu cepat. Hari ini dia tiba-tiba lari ke toilet untuk muntah. Saat ini, dia mengerti bahwa dokter yang baik hati meresepkan obat kehamilannya. Saat ini, dia sangat khawatir dan sedih di dalam. Jadi dia segera menemukan teman hotboy di kelasnya. Orang ini telah berkencan dengan banyak gadis. Sangat berpengetahuan tentang aborsi. Jadi Anne mengikuti Jin ke rumahnya. Tapi dia tidak menyangka begitu dia memasuki pintu dia sudah ambil tindakan dengan Anne. Pada akhirnya, untuk mendapatkan pil aborsi, Anne hanya bisa tinggal di sana. Hingga keesokan harinya kesepian dan tak berdaya meringkuk di pojokan. Tidak ada yang bisa membantunya sekarang. Seseorang dengan prestasi luar biasa di masa lalu seperti dia, sekarang telah jatuh ke bawah kelas. Pulang ke rumah, ibunya memberinya tamparan keras. Karena prestasi akademiknya kurang bagus. Anne bertahan dan tidak berani berbicara. Pada malam hari, dia memutuskan untuk menangani bayi di perutnya. Ambil batang baja sepanjang 30 cm dan panaskan. Tunggu sampai semuanya siap. Anne segera memasukkan baja panas ke dalam tubuhnya. Jeritan tragis segera menyebar ke seluruh ruangan. Keesokan harinya dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa, tetapi dokter masih dengan sedih mengatakan bahwa bayinya masih ada. Pendarahan tadi malam hanyalah endometrium yang busuk. Menemui jalan buntu, dia menemukan pacarnya yang ingin dia memikirkan cara untuk membantunya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dengan seorang bajingan, dia sama sekali tidak peduli dengan kehamilan Anne, apalagi menghiburnya tentang penderitaannya yang telah dia alami. Saat ini, Anne dapat sepenuhnya melihat wajah asli pacarnya. Apa kata-kata manis katakan cinta padanya? Itu hanya lidah di pipi aja. Dia ditipu oleh pacar dan hidupnya. Sekarang dia tidak ingin hidup lagi. Saat itulah dia benar-benar kehilangan semua harapan. Tanpa diduga bahwa Jin muncul. Hanya saja kali ini dia datang untuk membantu Anne. Jin memperkenalkannya ke sebuah klinik kecil. Tetapi jika dia ingin mereka melakukan aborsi, dia harus membayar 10 juta. Kok bisa seorang mahasiswa miskin seperti dia menggali begitu banyak uang? Tapi untuk menggugurkan bayinya, dia tidak bisa berpikir banyak, jadi dia pergi ke bar. Mencari pria tampan untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak. Keesokan harinya, ketika dia pergi ke klinik untuk mengantarkan uang, mereka dengan sangat cepat, alat dingin dimasukkan ke dalam tubuh Anne. Anne belum merasakan apa-apa, operasi sudah selesai. Tunggu seminggu, yang benar-benar mengejutkannya adalah operasinya gagal. Anne sakit perut sepanjang hari dan tidak bisa tidur sama sekali. Namun dalam satu kecelakaan, dia tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan dibawa ke rumah sakit. Setelah dia sadar kembali, Anne mengalami keguguran dan keluar dari bahaya. Dan tidak dihukum karena aborsi juga.